Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Muafiq Aziz. Kita lanjutkan pembahasan buku Tazkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Attar. Pada bab 7 kita akan bahas tokoh Bishr bin Harith. Bishr ini teman-teman, awalnya dia itu adalah seorang pemuda berandal. Jadi sebelum bertobat, Bishr ini merupakan pemuda berandal yang suka pesta, suka mabuk-mabukan. Nah, awal perjalanan pertaubatannya itu seperti ini. Jadi diceritakan di sini, pada suatu malam gitu, Bishr itu sedang mabuk. Baru pulang pesta, sedang mabuk. Dan ketika dia di jalan, dia tidak sengaja menemukan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kertas bertuliskan basmalah sedang ada di jalan. Nah, ketika dia melihat kertas itu, dia langsung mengambil kertas itu, dia menciumi kertas itu, dan dia membawa pulang kertas itu. Dia mengagungkan kertas yang bertuliskan basmalah itu. Bahkan sesampainya di rumah, Bishr ini memberikan minyak mawar pada kertas itu, lalu disimpannya dengan baik sama dia di rumahnya. Dengan perlakuan sedemikian agung terhadap kalimat basmalah tadi. Nah, pada waktu malam harinya, keesokan harinya itu, tetangga Bishr yang merupakan tokoh masyarakat yang terkenal soleh di lingkungan itu, malamnya itu tiba-tiba bermimpi, dan di dalam mimpinya itu Allah itu menyuruh kepada si orang soleh ini untuk menyampaikan pesan kepada Bishr. Pesannya itu, ini saya bacakan ya. Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya aku harumkan namamu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi itu pesan yang disuruh sampaikan kepada Bishr. Lalu si orang soleh ini bangun. Ketika dia bangun, dia mengingat mimpi itu dengan jelas. Tapi dia berpikir, Bishr ini adalah orang yang berandal dan suka mabuk-mabukan. Mungkin ini adalah mimpi yang salah. Jadi si orang soleh itu ketika bangun langsung dia ambil wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu tidur lagi, dan mimpinya itu berulang lagi sampai yang ketiga kalinya. Karena udah sampai berulang 3 kali, maka keesokan harinya orang soleh ini mencari Bishr. Ketika dia tanya pada seseorang, kamu lihat Bishr nggak? Oh, dia lagi di sana, di satu tempat, dia sedang pesta dan mabuk-mabukan. Maka disamperinlah tempat itu sama seorang soleh tadi. Sesampainya di sana, dia nanya kepada orang yang ada di luar sana, di sini ada Bishr nggak? Ada, tapi dia sedang mabuk parah tuh. Sampaikan kepadanya, aku ingin menyampaikan pesan gitu. Terus dari dalam itu Bishr tuh mendengar namanya dicariin, dia langsung nyaut, pesan dari siapa? Terus si orang soleh itu menjawab, pesan dari Allah. Ketika mendengar hal ini, Bishr itu langsung, waduh. Oke, bentar, aku mau pamit dulu sama teman-temanku, kata si Bishr. Dia pamit ke teman-temannya, teman-teman aku harus pergi, aku sedang dipanggil gitu. Dan kalian gak akan pernah melihat aku lagi dalam keadaan yang seperti sekarang ini, maksudnya dalam keadaan mabuk. Jadi sejak saat itu Bishr itu berjanji
bahwa dia tidak akan pernah mabuk lagi. Jadi Bishr ini teman-teman, dia terkenal dengan tokoh sufi, seorang waliullah yang kalau kemana-mana itu tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki, dia bertelanjang kaki. Jadi dia itu gak pernah pakai alas kaki. Terus ditanyain oleh seseorang, Bishr, kenapa kamu gak pernah pakai alas kaki? Terus dijawablah sama Bishr, ketika aku dulu berdamai dengan Gusti Allah, aku dalam keadaan tidak sedang memakai alas kaki. Dan bukannya Allah telah bilang bahwa Allah menciptakan bumi ini sebagai permadani untuk umat manusia. Bukankah tidak pantas kalau aku berjalan di atas permadani seorang raja menggunakan sepatu? Bishr ini teman-teman juga sejaman dengan Ahmad bin Hanbal. Kita tahu bahwa Ahmad bin Hanbal itu termasuk tokoh yang sangat diakui hingga saat ini tentang keilmuannya, kecerdasannya, dan kesolehannya. Ahmad bin Hanbal ini karena sejaman dengan Bishr, Ahmad bin Hanbal ini sering bertemu dengan Bishr. Sering banget Ahmad bin Hanbal itu ketemu Bishr untuk sekedar ngobrol-ngobrol dan bercerita. Terus pada suatu ketika Ahmad bin Hanbal ini diprotes sama muridnya. Ditanyain, guru, pada zaman ini tidak ada orang yang bisa menandingi keilmuanmu dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang hukum, dalam bidang teologi, dan keilmuan-keilmuan lainnya. Tapi kenapa kamu sering bertemu dengan Bishr yang terkenal sebagai orang yang suka mabuk dan berandalan itu? Bukankah itu tidak patut untuk dilihat? Untuk protes muridnya kepada Ahmad bin Hanbal. Lalu Ahmad bin Hanbal itu dengan santai menjawab, mengenai bidang-bidang keilmuan yang kamu sebutkan tadi, aku memang lebih ahli daripada Bishr. Tapi untuk masalah Allah, Bishr itu jauh lebih ahli daripada saya. Jadi Ahmad bin Hanbal itu sering berkunjung kepada Bishr, dan ketika bertemu dengan Bishr, dia selalu minta kepada Bishr, tolong ceritakan kepadaku tentang Tuhan. Jadi Ahmad bin Hanbal itu selalu minta nasihat-nasihat terkait pengalaman spiritual yang telah dialami oleh Bishr. Nah, Bishr itu juga teman-teman termasuk orang yang benar-benar strike dalam menjaga hawa nafsunya. Dalam menekan hawa nafsunya itu dia benar-benar tetap. Dikisahkan bahwa Bishr itu bahkan tidak pernah makan daging. Selama puluhan tahun itu Bishr tidak pernah makan daging. Karena justru Bishr itu merasa dirinya itu sangat ingin makan daging. Dari saking strike-nya kepada hawa nafsunya, untuk hal makanan aja Bishr itu tidak mau makan sesuatu yang terasa dia itu benar-benar ingin memakannya, karena dia khawatir keinginan untuk makan daging itu hanya bersumber dari hawa nafsunya saja. Jangankan daging, sekedar kacang buncis gitu, Bishr itu
tidak makan kalau itu datang dari dirinya yang dengan keinginan yang menggebu-gebu. Bishr itu bisa menahan makan buncis selama bertahun-tahun kalau hal itu bersumber dari keinginan yang menggebu-gebu dalam dirinya, karena khawatir keinginan itu bersumber dari hawa nafsunya. Gitu itu. Pada suatu ketika kisahkan bahwa Bishr bersama temannya itu sedang menghadapi cuaca dingin. Di malam hari sedang cuaca dingin, tapi si Bishr ini malah melepaskan bajunya. Terus ditegur sama temannya, Bishr kata, di cuaca dingin seperti ini orang-orang itu akan melapisi pakaian mereka, tapi kenapa kamu malah melepaskan pakaianmu? Teman-teman tahu apa yang dikatakan oleh Bishr? Aku teringat kepada orang-orang miskin, kata Bishr. Aku nggak punya uang untuk membantu mereka di saat seperti ini. Dengan seperti ini, maksudnya dengan melepaskan pakaiannya, setidaknya aku bisa merasakan penderitaan yang orang-orang miskin itu rasakan. Terus pada kisah yang lain, Ahmad bin Ibrahim itu mengisahkan, jadi pada suatu ketika Bishr itu berkata kepada Ahmad bin Ibrahim, berpesan kepada Ahmad bin Ibrahim, bilang kepada Ma'ruf, nanti setelah selesai sholat aku akan datang mengunjunginya, karena Bishr ini udah terkenal kewaliannya, kesolehannya. Si Ahmad bin Ibrahim ini senang, terus dia benar-benar menyampaikan kepada si Ma'ruf. Lalu si Ahmad sama Ma'ruf ini menunggu Bishr di masjid dalam waktu yang lama. Kok Bishr ini nggak datang-datang gitu. Terus tapi si Ahmad ini tetap berharap di dalam hatinya bahwa Bishr itu akan datang. Dia menunggu di depan masjid, benar-benar mantau di depan masjid, nungguin di depan masjid. Terus nggak lama ternyata Bishr tuh benar-benar datang. Masjid itu dekat dengan sungai. Di depan masjid itu ada sungai. Lalu si Ahmad itu melihat Bishr itu datang. Dia itu si Bishr itu dengan santainya melintas di atas sungai itu, berjalan di atas air. Terus setelah Bishr sampai di sana bertemu dengan Ahmad dan Ma'ruf, mereka berdiskusi semalaman, cerita berdiskusi kayak gitu selama hampir masuk subuh. Mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh, Bishr itu kembali, dan ketika Bishr itu kembali, si Ahmad itu melihat Bishr lagi, dan benar Bishr itu berjalan di atas sungai. Karena benar-benar penasaran, si Ahmad itu langsung nyamperin si Bishr dan bertanya, kamu tadi beneran jalan di atas air? Kata si Ahmad kepada Bishr. Iya, kata Bishr, tolong doakan aku. Jadi si Ahmad itu jadi benar-benar yakin tentang kewalian si Bishr. Di situ si Ahmad minta untuk didoakan. Terus Bishr berdoa untuk Ahmad. Setelah itu Bishr itu berpesan, aku telah mendoakan kamu, katanya. Kamu gak boleh, jadi dipesanin kepada si Ahmad itu bahwa Ahmad itu gak boleh menceritakan apa yang telah dia lihat barusan. Jadi semenjak saat itu Ahmad itu menjaga rahasia ini sampai Bishr itu wafat. Dan ketika Bishr itu wafat, baru Ahmad ini menceritakan terkait kisah ini.
Pada suatu ketika itu Bishr bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan di dalam mimpinya itu Nabi itu berkata, "Bishr, tahukah engkau mengapa Allah memilihmu di antara manusia-manusia yang semasa denganmu, dan tahukah engkau mengapa Allah memuliakanmu?" "Aku tidak tahu ya Rasulullah," itu jawab Bishr, "karena engkau telah mengikuti sunnahku, memuliakan orang-orang yang soleh, memberi nasihat-nasihat yang baik kepada saudara-saudaramu, serta mencintai aku dan keluargaku. Karena alasan-alasan itulah Allah telah mengangkatmu ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Itu yang disampaikan Rasulullah di dalam mimpinya Bishr. Terus pada malam yang lain Bishr juga pernah bercerita bahwa ia bermimpi bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan di dalam mimpi itu Bishr itu meminta nasihat, "Berikan nasihat kepadaku," kata Bishr, memohon kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu di dalam mimpi itu memberikan nasihat kepada Bishr itu seperti ini: "Alangkah baik belas kasih yang diperlihatkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Yang Maha Pengasih. Tapi yang lebih baik adalah keengganan orang-orang miskin untuk menerima pemberian orang-orang kaya karena dia percaya kemurahan Sang Pencipta." Itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dari dua mimpi ini kita bisa banyak mengambil pelajaran, nanti bisa kita renungkan bareng-bareng. Terus dikisahkan juga ketika Bishr itu sudah hampir sampai pada ajalnya, jadi ibaratnya udah sakit keras, terus tiba-tiba ada orang yang datang menemui Bishr. Jadi sebenarnya Bishr itu udah sakit keras, udah sedang keadaan sakit, udah hampir menemui ajal. Tiba-tiba ada seseorang yang mengadukan tentang nasib hidupnya yang malang. Jadi ada tamu yang berkeluh kesah kepada Bishr tentang hidupnya yang sangat malang, tentang hidupnya yang miskin. Lalu Bishr di saat itu memberikan pakaiannya yang sedang dipakai kepada si orang tadi. Lalu Bishr menggunakan pakaian yang ia dapat dari pinjem. Jadi Bishr itu dipinjemin pakaian oleh temannya, dan Bishr meninggal dunia dalam keadaan memakai pakaian yang hasil dari pinjem, karena pakaian yang milik dia sendiri telah disedekahkan kepada orang yang berkeluh kesah tentang kemalangan hidupnya. Dan yang paling istimewa, karomah yang paling terkenal dari Bishr itu adalah selama Bishr hidup dan tidak pernah menggunakan alas kaki. Jadi semenjak Bishr itu bertobat, kan Bishr itu nggak pernah menggunakan alas kaki. Dia kemana-mana itu selalu bertelanjang kaki. Semenjak itu pula tidak pernah ada satu orang pun yang melihat ada kotoran unta atau keledai itu di jalanan. Di jalanan kota Baghdad itu tidak ada satupun unta atau keledai yang membuang kotorannya itu di jalanan. Dan ada orang yang ngeh terhadap hal itu. Ada yang melihat, yang memperhatikan hal itu. Dan ketika pada suatu hari orang itu melihat unta membuang kotorannya di jalan, dia langsung berteriak, "Bishr telah wafat, Bishr telah wafat," gitu. Terus orang-orang yang mendengar itu, kan masyarakat itu sudah tahu, sudah masyhur dengan kisah kewalian Bishr.
Jadi orang-orang itu geger. Lalu orang-orang pada menyelidiki, pada mencari tahu apa benar Bishr telah wafat. Terus ternyata benar, dan orang yang menyelidiki tadi tanya kepada orang yang meworo-woro bahwa Bishr telah wafat. Bagaimana kamu bisa tahu kalau Bishr itu wafat? Tanya si orang tadi. Selama berpuluh-puluh tahun, semenjak Bishr itu berjalan bertelanjang kaki, tidak pernah ada unta atau keledai yang membuang kotoran di jalanan Baghdad. Tapi tadi aku melihat unta telah membuang kotoran di jalanan. Itu pasti karena Bishr telah wafat. Itu yang disampaikan oleh orang yang mewakili. Mungkin itu ya teman-teman, cerita tentang Bishr. Semoga kita mendapatkan berkah dari cerita-cerita para wali ini. Kita akan lanjut dengan cerita selanjutnya di bab 8, yaitu Gunun Al-Misri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mohon di subscribe ya teman-teman, biar semangat update videonya. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.